Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai kriteria diagnosis dari Narcissistic Personality Disorder. Hari ini kita akan membahas kriteria yang ketiga dari Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsisistik. Berarti hari ini kita telah masuk ke bagian ketiga dari kriteria diagnosis ini. Kriteria yang ketiga dari gangguan kepribadian narsisistik adalah bahwa seseorang dengan Narcissistic Personality Disorder atau NPD ini percaya bahwa dia istimewa dan unik dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang unik juga, atau harus bergaul dengan orang atau institusi yang khusus yang berstatus tinggi lainnya sesuai dengan keunikannya. Mereka bisa terkejut atau bahkan hancur ketika pengakuan atau pujian yang mereka harapkan sesuai dengan rasa pantas menurut mereka yang begitu tinggi ternyata tidak ia dapatkan dari orang lain. Mereka akan merasa bahwa mereka hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berstatus tinggi tersebut, dan mereka akan mengkaitkan kualitas-kualitas unik, sempurna, atau berbakat kepada orang-orang yang bergaul dengan mereka, seperti diri mereka. Mereka, individu-individu dengan NPD, percaya bahwa kebutuhan mereka khusus dan di luar jangkauan orang biasa. Harga diri mereka sendiri akan terus mereka tingkatkan, mereka cerminkan dengan nilai-nilai ideal yang mereka berikan kepada orang-orang dengan siapa mereka bergaul. Orang-orang yang dia pilih termasuk tinggi. Mereka cenderung bersikeras hanya dekat, hanya memiliki orang-orang top saja di sekitar mereka. Misalnya dokter, pengacara, atau orang-orang lain yang ia anggap tinggi di sekitar mereka, atau institusi terbaik. Tapi mereka juga dapat merendahkan kepercayaan dari mereka yang telah membuat mereka kecewa. Orang narsisis hadir dengan penuh bakat, hanya mereka memiliki masalah untuk menguraikan kisah mereka tentang keagungan yang fantastis dengan realitas, bakat, dan keterampilan mereka yang sebenarnya. Orang narsisis memutuskan aspek mana dari dirinya yang akan terus dia pelihara dan mana yang harus diabaikan, tidak menerima dirinya secara menyeluruh. Dia hanya tertarik pada aktivitas yang sepadan dengan protek dirinya yang angkuh, yang ia pilih. Dia menekan kecenderungan dan bakat yang tidak sesuai dengan pandangannya, dan berlebihan tentang keunikan, kecemerlangan, kekuatan, kecakapan, baik itu secara seksual atau yang lain, atau kedudukannya di masyarakat. Dia memupuk bakat dan kegemaran yang dia anggap sesuai dengan citra dirinya yang berlebihan dan keagungan yang tinggi. Tapi mereka tidak peduli seberapa sadar diri dan bermaksud baiknya mereka seakan dikutuk karena kebesarannya, fantasinya, dorongan yang kuat dari dirinya untuk merasa berlebih, merasa unik, diinvestasikan dengan beberapa signifikansi kosmik yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga betapapun dia punya niat baik, seringkali itu akan tetap gagal. Struktur obsesi dan kompulsi untuk mendapatkan ketenaran dan keunikan ini, simpanan ketidakamanan dan juga rasa sakit, kemudian yang menumpuk bagaikan stalaktit dan stalagmit dari hal-hal tidak nyaman yang telah ia rasakan bertahun-tahun, dan juga pengabaian, semuanya menjadi satu, menjadi rasa yang kemudian menggagalkan kepuasan yang sebenarnya ia cari. Betapapun dia telah berusaha,
betapapun dia telah berhati-hati dengan sifat narsisisnya. Orang dengan narcissistic personality disorder umumnya tidak bahagia dan kecewa ketika mereka tidak diberi bantuan atau kekaguman khusus yang mereka yakini pantas mereka dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka akan menganggap atau menemukan hubungan mereka tidak memuaskan dan orang lain mungkin tidak senang berada di sekitar mereka karena sikap mereka. Dari Craig Malkin, dia mengatakan bahwa narsisme adalah sesuatu yang kita semua miliki. Inti dari semua narsisme adalah kecenderungan manusia yang universal dan meresap, yaitu dorongan untuk merasa istimewa, luar biasa, dan unik. Itu membuat kita bermimpi lebih besar, bekerja lebih keras, bahkan mungkin hidup lebih lama. Ini adalah narsisme yang sehat. Riset memberitahu kita bahwa kebanyakan orang, bahkan orang secara rata-rata, termasuk kita sendiri bahkan, menganggap diri istimewa. Entah benar atau tidak, sedikit memiliki rasa unggul kadang menjadi sebuah hal yang baik. Tapi, pada narsisme yang tidak sehat, dia akan mengacu pada kebutuhan untuk merasa selalu istimewa. Dan orang-orang dengan gangguan narsisistik ini atau NPD, mereka memiliki adiksi atau kecanduan terhadap perasaan istimewa sehingga mereka berbohong, mencuri, menipu, atau memutarbalikkan fakta atau apapun untuk mendapatkan sesuatu yang mereka rasa itu berhak untuk mereka terima, mendapatkan kesenangan untuk diri mereka. Baiklah, ini adalah pertemuan ketiga untuk NPD dan akan kita lanjutkan kriteria berikutnya di kesempatan selanjutnya, insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.